Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Dina Putri Anjuna Silalahi. Saya merupakan mahasiswi aktif di salah satu universitas swasta. Oke. Perkenalkan, nama saya Clara Tiana Supriyatna dan saya hari ini akan menjadi konselor yang akan mengiringi konseling pada hari ini. Kira-kira Mbak Regina ya? Iya. Hari ini datang ke sini karena apa? Ada masalah di diri saya sih, karena Oke. konflik dengan teman saya gitu, kebetulan. Jadi teman saya, ini langsung aja saya cerita ya. Iya, boleh. Jadi teman saya ini nih, ada satu teman dekat saya, ini suka sama satu cowok gitu. Saya nggak kenal sama cowok ini, saya cuman ketemu langsung pas si teman saya ini ngasih sebuah hadiah ke cowok ini gitu. Itu pertama kali saya ketemu dan saya nggak ada komunikasi saat itu, saya cuma bener-bener menemani teman saya doang gitu. Terus saya tiba-tiba dapat informasi dari teman saya bilang kalau cowok yang disukain sama teman saya ini suka sama saya. Padahal saya nggak ngerasa deket ya gitu. Terus itu teman saya nih marah ke saya, bilang lu ngambil cowok yang gue suka gitu, lu pelet ya, lu guna-guna ya gitu. Terus tuh dibilang saya cewek murahan, cewek gampangan gitu. Terus tuh saya ngerasa kayak aduh, kok saya digituin ya sama teman dekat saya gitu. Saya ngerasa kayak harga diri saya dijelekin saat itu, karena di saat itu dia ngomong di tempat yang ramai, banyak orang. Jadi saya ngerasa saya malu mungkin ya. Terus itu saya ngerasa kayak harga diri saya udah dijatohin gitu. Jadi saya ngerasa jadi takut ketemu sama orang itu sih, Mbak. Oke. Sebenarnya Mbak perasaannya gimana? Lebih kebingung nggak sebenarnya ya? Iya, saya bingung kenapa teman saya tiba-tiba nuduh saya. Padahal saya nggak ngelakuin apa-apa. Padahal teman saya tahu saya nggak ada chatan, nggak ada komunikasi gitu. Ya ampun, soal percintaan ya gitu ya. Iya. Ya ampun. Oke. Jadi berdasarkan cerita Mbak ini, menurut Mbak nih ya, kata-kata yang dilontarkan oleh teman Mbak ini sebenarnya menggambarkan Mbak nggak? Saya pribadi sih enggak ya, Mbak, karena saya itu tadi saya ngerasa saya nggak ada chatan, saya nggak ada komunikasi sama cowok yang dia suka gitu. Bahkan saya bilang itu bukan tipe saya gitu, Mbak. Gitu. Oke, berarti nggak menggambarkan Mbak? Enggak sih. Enggak, oke. Iya. Terus sekarang dalam situasi ini kira-kira yang Mbak inginkan itu apa? Saya pengen nama saya sih, Mbak, karena dia ngomong di tempat yang ramai ya, jadi nama saya di pandangan saya gitu ya. Kalau saya ketemu orang ramai itu nama saya jelek gitu, Mbak. Saya kayak ngerasa wah ini cewek perebut orang yang disukain temennya nih gitu, Mbak. Itu perasaan yang saya rasain. Kenapa Mbak bisa merasa seperti itu? Saya memang ngerasa saya nggak ngelakuin itu, cuman pada saat itu kan ngomong di depan orang banyak ya, saya takut pandangan sih, Mbak, pandangan orang gitu, kayak oh ternyata ada ya cerita temennya ngambil cowok temennya sendiri itu, Mbak. Jadi kayak pandangan orang sih, Mbak, padahal sebenarnya ya nyatanya gitu kalau kita secara langsung kita kan nggak satu tempat aja kan yang kita temui kan, ada tempat lain dan nggak semua orang itu tuh hafal dan kenal sama saya gitu. Mungkin saat itu ada salah satu orang yang kebetulan melihat keramaian itu di tempat lain, belum tentu dia melihat saya atau kayak mengingat saya. Sebenarnya itu sih saya ngerasain itu, cuman ada rasa kekhawatiran itu sih, Mbak, rasa takut itu sih, Mbak. Apakah Mbak pas ketemu sama orang-orang nih, itu mereka ada bilang, oh Mbak ya yang nyuri pacar temennya itu, ada nggak Mbak? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, berarti kalau berdasarkan kesimpulan itu sendiri, apakah hal itu bisa dibuktikan bahwa orang-orang itu menilai Mbak? Nggak bisa sih, Mbak. Nggak Bisa. ya. Iya. Oke. Terus kalau berdasarkan dengan apa yang Mbak omongin tadi aja gitu ya, omongan teman Mbak ini nggak menggambarkan Mbak, orang-orang nggak menilai Mbak, apa yang Mbak khawatirkan selanjutnya? Setelah saya ngobrol seperti ini ya, saya harusnya nggak ada ya khawatirin apa-apa sih ya, karena
kayak bener kayak satu situasi itu kan belum tentu orang ingat saya, dan setiap lingkungan itu kan berbeda-beda. Mungkin saya ngerasa berlebihan takutnya sih. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada yang harus saya takutkan sih, apalagi saya ngerasa itu bukan diri saya gitu, bukan cerita yang real dan fakta tentang saya sih, Mbak. Terus kalau misalnya sudah begitu, apa yang Mbak harus lakukan terhadap situasi ini? Mungkin karena saya sering ketakutan ya, jadi saya mengcap diri saya itu memang perusak hubungan teman saya. Mungkin saya kedepannya akan bilang kepada diri saya, kamu bukan perusak hubungan siapapun, dan itu bukan salah kamu, dan kamu tahu itu gitu. Mungkin saya akan menjadikan diri saya itu tuh orang yang bukan menjadikan sih, jadi kayak meyakinkan diri saya itu tuh kalau itu bukan sebuah hal yang jelas tertuju pada saya, itu bukan fakta tentang saya gitu sih, Mbak. Kalau sekarang saya mulai menyadari kalau itu tuh bukan salah saya. Oke. Jadi kesimpulannya, Mbak sekarang lebih ingin memfokuskan pada diri Mbak kalau apa yang dilontarkan oleh teman Mbak itu bukan menggambarkan diri Mbak. Dan Mbak merasa seperti apa sekarang pada diri Mbak? Saya ngerasa mulai percaya diri ya, karena saya sekarang aja justru saya ngerasa kayak kenapa saya harus memikirkan hal itu gitu, kenapa saya harus mengkhawatirkan yang tidak sesuai dengan yang saya perbuat itu sih, Mbak. Oke, terus kedepannya Mbak mau ngapain? Mungkin kedepannya saya nggak akan ngejauhi teman saya, terserah teman saya ini akan kembali ke saya atau tidak itu terserah, dan saya mungkin pandangan ke orang ke saya itu terserah juga gitu.